Seri 3. Mukjizat Isa bukan otentiknya mukjizat Yesus. Quran bukan penyempurna, batu ujian, terhadap Alkitab dan Injil. Dari dua seri presentasi terdahulu sudah diperlihatkan bahwa secara esensi kenabian Yesus dan Isa ini, tak ada satu aspek pun yang bisa dipersamakan satu terhadap lainnya. Kata-kata narasi dan istilah bisa meleset dan dusta. Namun perbuatan dan mukjizat tidak bisa berdusta. Kesamaan yang palsu itulah yang disebut pseudo-similaritas antara Yesus dan Isa. Jadi, bagaimana Muslim kok menyimpulkan bahwa Quran adalah penyempurna atau batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya? Surat 5 ayat 48. Mari kini kita simak signifikansi pseudo-similaritas ini dari dua segi utamanya. 1. Otoritas Yesus yang otentik, dan 2. Mukjizat yang terpercaya dan valid, sebagaimana firman-Nya yang langsung, tanpa perantara Jibril dan lain-lain, demikianlah juga mukjizatnya. Yang 1. Tentang otoritas kuasa Yesus yang orisinil, langsung, tanpa via malaikat, tanpa izin-izin Tuhan lain manapun. Yang 2. Berbicara tentang kesyahihan mukjizat Yesus, dengan para saksi mata, terbuka, bukan diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan tanpa dusta-dustaan. Otoritas Yesus berkata otentik, "Akulah yang awal dan yang akhir." Kalimat God, Sang Ada, yang Maha Kuasa. Baca Wahyu 1 ayat 8. Mukjizatnya langsung kun fayakun, tanpa usah izin-izinan. Yesus adalah Alfa dan Omega, berotoritas menghardik setan-setan seketika. Siapa bilang, mukjizat Yesus di Injil harus minta izin dari Allah? Semuanya dari inner, kuasa, kebenaran dan kasih Yesus. Seorang kusta memohon kesembuhan dari Yesus. Ia berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus langsung menjamah orang itu dan berkata, "Tanpa izin Allah, aku mau, jadilah, engkau tahir." Lukas 5 ayat 13, dan lain-lain. Dengan sepatah kata saja Yesus membangkitkan orang mati. Dengan satu kata Yesus mengusir setan. Satu kata, Talita kum, dan bangkitlah, orang mati itu seketika. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu, setan dan iblis. Markus 5 ayat 41, Matius 8 ayat 16. Siapa yang kuasa usir setan selain God? Ya, siapa bilang, mukjizat Yesus di Injil harus minta izin dari Allah? Justru Yesus tegaskan otoritasnya sama dengan Bapa. Sebab sama seperti Bapa, demikian juga Anak menghidupkan siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Artinya, otoritas tanpa minta izin Bapa. Sebaliknya Yesuslah yang meminta orang-orang yang Dia kasihani untuk menyatakan apa yang mereka minta atau kehendaki dari Yesus. Dan itu dilakukannya serentak. Markus 10 ayat 51. Yesus bertanya kepada si buta, Bartimeus, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Yohanes 5 ayat 6. Yesus bertanya kepada seorang yang invalid 38 tahun, "Maukah engkau sembuh?" Dan lain-lain. Contoh. Beberapa contoh otoritas dan kuasa Yesus Mesias yang otentik, tanpa izin-izinan, beda dan terkosong dari Isa putra Maryam. Kuasa Yesus bahkan ada di seluruh jubahnya. Begitu disentuh dengan iman, maka terjadilah mukjizat, artinya, tanpa Yesus mohon izin siapapun. Kuasa mukjizat Yesus dari jarak jauh, tanpa Yesus usah minta izin siapapun. Seorang pegawai istana minta Yesus datang ke rumahnya agar anaknya yang sakit hampir mati bisa disembuhkan. Tapi Yesus tidak ke sana melainkan cukup berkata, "Pergilah, anakmu hidup." Mukjizat sorgawi Yesus mengganda makanan bagi 5.000 plus dan 4.000 plus orang. Dari aslinya 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan ini langsung terjadi sesudah Yesus mengucap berkat, bukan doa minta izin siapa-siapa. Kontrasnya, Isa justru melakukan hal sebaliknya. Isa minta izin Allah untuk turunkan hidangan surga. Surat 5 ayat 112-114. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, akan menjadi hari raya bagi kami."
Ingat, murid-murid Isa adalah orang-orang Yahudi yang beriman. Bisakah murid-murid menjadi kurang ajar memanggil nama Isa sebagai anak haram tanpa ayah menurut istiadat Yahudi? Hai Isa putra Maryam, mereka selalu panggil guru, rabbi, dan lain-lain dengan penuh hormat. Lagian, bisakah murid-murid menantang Isa dan Tuhannya Isa untuk bermukjizat bagi mereka? Sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan langit kepada kami? Ya, ahli Taurat atau Farisi telah melakukan model tantangan kurang ajar. Dan Yesus telak mendamprat mereka semua. No miracle on demand. Baca, Matius 12 ayat 38 dan 39. Injil mencatat 55 kali Yesus mengusir setan, dan 5 kali menjelaskan detail tiap peristiwanya. Ini hanya bisa dilakukan langsung oleh God sejati. Tak ada Tuhan atau nabi lain yang betul-betul sudah mengusir setan. Aksioma, hanya God saja yang setan takuti. Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Markus 4 ayat 38-41. Kuasa Yesus atas alam. Yesus menghardik badai dan gelombang, dan angin pun reda seketika, dan danau menjadi teduh. Siapa yang sanggup selain God sendiri? Mukjizat kuasa Yesus terhadap maut, 4 kali membangkitkan orang mati, dan turut membangkitkan dirinya sendiri dari kubur. Isa Muslim tak akan bangkit karena ia sudah tiada atau diraibkan Allah. Yesus berkata kepada seorang lumpuh, "Dosamu sudah diampuni." Tetapi ini ditentang oleh ahli Taurat dan Farisi. Mereka berkata dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat God ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain God sendiri?" Yesus berkata, "Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Maka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika itu juga bangunlah ia. Lukas 5 ayat 18-26. Betapa mukjizat terakhir Yesus di dunia yang penuh glori Yesus terangkat ke langit sambil memberkati semua murid-muridnya dan dengan pesan akhir bahwa ia akan datang kembali kelak. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Lukas 24 ayat 50-51. Ya, aku datang segera. Wahyu 22 ayat 20. Kemuliaan Yesus terbuka dengan mengangkat dirinya pelan-pelan ke sorga. Sebaliknya, kisah Nabi Isa AS diam-diam Allah mengangkat Isa ke langit. Sebaliknya, Isa Muslim diangkat Allah diam-diam, misterius, ke surga tanpa ada yang tahu. Dan karena kekafiran mereka terhadap Isa, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zinah, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Surat 4 ayat 156-158. Misteri kekal. Siapa penjahat besar yang Allah salibkan? Tuduhan dusta dibalas Allah dengan tipu daya. Allah memperdayakan mereka dan menggagalkan tipu daya dan rencana pembunuhan atas Isa. Surat 3 ayat 54. Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Di sini, Allah menamakan dirinya Khairul Makiriin, juga di surat 8 ayat 30, tapi tak tercantum dalam 99 Asmaul Husna. Surat 4 ayat 156-158 menggambarkan betapa orang-orang kafir telah berdusta besar atau keji terhadap Bunda Maryam, yang dianggap berzinah dan melahirkan Isa. Maka Allah membalasnya dengan dusta atau tipu daya yang disebut terbaik. Big question. Apakah membalas tipu-tipu orang kafir tersebut akan atau telah menjadikan Allah menang dan sukses dalam tujuannya? Sukses apanya? Menang menghukum siapakah? Nyatanya, dampaknya berbeda. Q. Big question. Apa dampak besar akibat dari tipu daya Allah yang diam-diam terhadap misi Isa? Misinya sukses atau gagal total? 3 hilang. 1. Murid-murid Isa dan Maryam kehilangan Isa, nabinya. Mereka pasti jadi terlantar, hancur hati dan hilang harapan. 2. Injil asli Isa, yang Islami itu kini ada di mana?
dianggap hilang, karena beda dengan Injil salib. 3. Pengikut-pengikut Isa yang sejati juga hilang, lenyap tersapu oleh ajaran palsu Paulus, yang syirik, yang justru menegaskan Yesus Tuhan, mati di salib, tapi bangkit lagi dan naik ke sorga. Otoritas Yesus bermaklumat otentik. Tidak ada satupun yang hilang. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu, murid-murid Yesus, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 24 ayat 35, 28 ayat 20. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 39, Matius 18 ayat 14. Namun God dan Yesus menetapkan harga mati. Untuk kekudusan dan kebenaran dirinya, mutlak haram berdusta dan bertipu daya. God bukanlah manusia sehingga ia harus berdusta. Ia, Yesus, tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Petrus 2 ayat 22. Kata mutlak Alkitab, God tidak berdusta. God tidak mungkin, diam-diam, berdusta. YHWH jijik melihat penumpah darah dan penipu. Mazmur 5 ayat 7. Kesimpulan, Quran bukan penyempurna, batu ujian, terhadap Alkitab dan Injil. Tak ada aspek Yesus manapun yang dapat dipersamakan dengan Isa. Mukjizat Yesus langsung, tanpa izin siapapun, otentik, terbuka, non-dusta, bermanfaat, teruji, dibuktikan di depan saksi mata. Sosok Isa bukan sosok Yesus, mukjizat Isa bukan mukjizat Yesus. Yang ada hanyalah suatu pseudo-similaritas. Percayalah kepada yang hidup, bukan yang mati.